Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, sehat? Alhamdulillah Bang Saiful. Kita jaga terus kesehatan di Iya. musim virus ispa nih. Iya betul, pancaroba ya. Pancaroba. Bang Adi, ini saya tergelitik nih lihat postingan abang di X, platform X tanggal 8 kemarin. Itu terkait dengan barangkali ini semacam apa, usulan mungkin dari Bang Adi kalau saya menangkap ini. Jadi saya coba bacakan dulu biar sahabat Ermo TV tahu konteksnya. Jadi Bang Adi memposting respon terhadap video dari Hersubeno Point ya, tentang Gibran yang dipastikan tak punya ijazah SMA. Saya bacakan sedikit tulisan Bang Adi. Interpelasi itu cara paling elegan dan lugas yang harus segera dilakukan DPR RI untuk menyikapi ijazah Gibran yang tak layak dipakai sebagai persyaratan Nyawapres. DPR bisa manggil semua pihak terkait ijazah Gibran untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal bodoh. Ini menarik nih. Jadi saya kira sepengetahuan saya baru dengar dari abang ini bahwa kalau kemarin-kemarin kan yang muncul tuh ya kalau untuk Jokowi pemakzulan, untuk Gibran di reshuffle, dicopot dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah statement dari abang yang menyebut interpelasi. Dari yang lain saya belum dengar nih Bang. Kok bagaimana ini ceritanya bisa nyampe ke usulan itu Bang? Jadi kan tugas DPR itu memang bertanya, kemudian berpendapat, kemudian bersikap ya. Jadi untuk kalau ada masalah-masalah yang menggelisahkan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun dilakukan di luar, itu DPR harusnya sigap. Kayak contoh kan ini bukan soal baru nih interpelasi ini. Kayak contoh soal MBG, begitu meresahkan kan DPR manggil tuh orang-orang yang bersangkutan yang terkait dengan MBG, makan bergizi gratis itu. Iya betul. Nah ini kan persoalannya lebih kompleks dan lebih menyangkut harkat martabat bangsa, karena ini menyangkut kepemimpinan nasional. Ketika meresahkan bertahun-tahun, ini kan bertahun-tahun nih kalau ijazah bapaknya bertahun-tahun, kemudian kalau ijazah anaknya Gibran itu kan sejak awal running Wapres itu kan sudah dipermasalahkan juga. Ya, betul. Kemudian makin menggila ini belakangan ini setelah teman-teman investigator yang pemburu ijazah palsu ini bergerak, tiba Roy Suryo, kemudian Syaripar, ya, itu dan beberapa yang lain lagi kan memang tertarik. Kenapa mereka tertarik soal ini? Ini kan bukan soal rese-resean. Ini bangsa kita ini bangsa yang sudah kehilangan martabat di mata dunia. ya. Bangsa ini sudah kehilangan martabat di mata dunia. Jadi pertama kan ketika dipimpin oleh Joko Widodo ini kan pemimpinnya berbohong, terus berbohong bukan hanya untuk di dalam negeri, berbohong juga di internasional. Nah, kebohongan kemudian korupsi, kemudian perusahaan-perusahaan bangkrut ini kan membuat harkat martabat bangsa ini makin parah, apalagi di ranah demokrasi, di elektoralnya yang menipu gitu. Nah, kemudian ini ketika pemerintahan Prabowo menjelang stabil, ini kan perlu distabilkan lagi dengan harkat martabat pemimpin nasionalnya. Nah, ketika ini jadi masalah, DPR itu harus sigap. Kemudian dipanggil lah, tidak harus menunggu pengaduan. Kalau soal begini kan BG kan juga tidak banyak pengaduan, cuma masyarakat mengeluh, kemudian DPR mendengar, kemudian dia memanggil. Nah, ini juga begitu, ini tinggal dipanggil-panggil aja. Nah, karena kalau soal ijazah ini kan ya pertama-tama yang dipanggil ini kan orang yang memiliki pengetahuan dan sudah
diverifikasi oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat bahwa temuan-temuan Rosio Tiva dan Sianipar ini kan sudah diakui publik bahwa ini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan basis riset. Nah, tinggal dipanggil mereka. Nah, kemudian DPR kemudian memanggil yang menerima ijazah itu. KPU terima, yang kalian terima ini sama nggak dengan yang diributin oleh tokoh-tokoh masyarakat sipil ini. Kemudian dari KPU kan sudah diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan, dipanggil Kementerian Pendidikan, benar nggak kalian memverifikasi, apa dasar memverifikasi? Kan udah selesai itu aja. Ya. Sehingga dengan demikian persoalan bangsa ini kan banyak. Ini kan salah satunya, tetapi ini sangat mengganggu karena menyangkut kepemimpinan nasional. Bukan sekedar soal ijazah. Kalau ijazahnya saya zaman orang yang nggak penting juga, ini mau asli mau palsu. Saya nggak pernah punya ijazah juga, nggak pernah orang mempersoalkan. Nah, tetapi ini ketika menyangkut kepemimpinan nasional yang harus ditaati. Nah, bahwa awalnya memang bermasalah itu menurut saya lain soal. Tapi ketika awalnya bermasalah, kalau memang kemudian bagus kan, kemudian terpercaya, ya nggak ada masalah juga kan. Nah, ini ketika sebagai wapres tampak tolol, kemudian dibuka lagi ijazahnya ternyata palsu. Nah, ini kan sangat menggelisahkan banyak orang. Karena begini, jangan salah nih, meskipun posisinya wapres ini sangat menentukan bagi kehidupan berbangsa ke depan. Contoh begini, kalau saya investor, saya ingin berinvestasi di Indonesia, saya ingin buka bisnis di Indonesia. Disinilah sebagai warga negara asing maupun lokal. Sepanjang pemerintahan Prabowo saya percaya. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Prabowo kemudian digantikan oleh Gibran, bagaimana nasib usaha saya? Bagaimana hukum di negeri kita? Nah, ini kedepannya penting itu. Nah, kenapa sekarang ini bisnis kita lesu, investasi juga lesu? Karena orang memikirkan ini jangan salah. Ini soal posisi wapres ini penting. Bukan penting keseharian, tapi penting menyangkut masa depan sebuah negara. Nah, karena itu ini harus dipastikan dulu. Nah, sialnya gini maksud saya, bangsa kita ini punya budaya, punya kebiasaan menunda masalah. Masalah itu ditunda sampai akhirnya harus masalah menjadi besar, kita tidak bisa menanggulanginya. Contoh paling sederhana, kalau kita nih divonis sama dokter, Pak Adi atau Pak Syabul, ini Bapak besok harus operasi. Apa yang kita lakukan? Kita kan cari alternatif. Kita cari bagaimana caranya agar tidak operasi, kan itu. Kemudian keliling habis uang, habis waktu, pada akhirnya kita harus operasi juga. Situasinya sudah berbeda. Nah, ini juga begitu. Ini kan kita biarkan setahun 2 tahun nih, kalau tidak segera dieksekusi, dicarikan kebenarannya, ini akan membuat kos untuk bangsa ini makin besar. Jadi interpelasi ini bukan soal bermasalah yang perlu energi, perlu moral, perlu keberanian yang besar, itu enggak begitu juga. Ini cukup DPR bertanya-tanya kok. Dan ini hal yang biasa di DPR. Contoh misalnya soal kuota haji. Kuota haji waktu itu kan DPR bikin interpelasi, tanya kepada pemerintah gimana sih ceritanya kuota haji yang ekstra dari Raja Arab itu. Gak ada masalah, dibuka, dipanggil semua yang penyelenggara hajinya, dari Kementerian Agama yang dipanggil, ditanya-tanya, selesai kan, nggak ada masalah juga. Ya Bang. Nah Bang, tapi kan kenyataannya kita melihat juga bahwa sampai hari ini kan DPR ini seperti ya mati rasa begitu. Jadi pertanyaan sederhananya barangkali Bang, apakah DPR ini takut, sibuk, atau memang ikut menikmati kebodohan yang Abang tadi sampaikan, jangan dibuang-buang waktu nih, sayang. Nah, saya melihat kan karena di belakang itu ada seolah-olah akan muncul persoalan politik yang besar, sehingga mereka memerlukan keberanian. Nah, kalau saya interpelasi mah nggak perlu keberanian. Itu mau tugas DPR. Tinggal ditanya aja, Rosio Tiva sama Sianipar dipanggil, kalian yang kalian temukan itu apa? Kemudian dipanggil KPU, panggil Diknas. Udah, kemudian diselidiki yang
Yang bagian di luar negeri tanya kedutaan, suruh ngecek yang sekolah di Singapura, suruh ngecek yang sekolah di Australia benar nggak. Udah selesai. Hmm. Cuma itu aja. Tapi Nah, ketika ya kepastiannya kan lanjut Bang. setelah setelah dipastikan ini bermasalah, tinggal ditanya kepada yang bersangkutan, ini benar nggak? Kan diverifikasi begitu. Ini Ya. teman-teman yang kami lakukan di DPR, kesimpulannya begini, baru ditanyakan kepada wakil presiden, ini benar nggak nih Pak? Nah, kita tunggu jawaban wakil presiden. Habis itu serahkan kepada rakyat. Rakyat masih mengakui dia sebagai wakil presiden, ya kena masalah juga. Ya, Tapi ya, kalau ya. rakyat keberatan, ya DPR harus bertindak. Jadi semua kan berdasarkan DPR, karena kalau pagi-pagi kita soal muncul impeachment, ini terlalu norak lah. Kita nih bangsa yang bermartabat kan. Kalau orang bersalah kan kita tinggal ditanya, kalian mau diselesaikan soal hukum apa, mau pendamaian, mau apa, kan banyak langkahnya. Ya. Gitu, Nah, Bang Saya. Nah Bang, kalau Abang tadi menyebutkan bahwa ini interpelasi ini cara yang ya udah paling elegan lah begitu ya. Dan kita kemudian sebagai media rakyat juga kan bertanya, apakah DPR ini masih punya keanggunan berpikir gitu untuk sesuatu yang elegan, atau memang semua bicaranya bicara drop-dropan aja, bicara politik dagang sapi dan bancakan komisi saja begitu Bang. Nah, jangan salah, ini kan situasi sudah berubah setelah peristiwa akhir Agustus itu. DPR jangan main lagi kepada rakyat. Kalau rakyat yang harus mengambil keputusan itu huru hara. Kalau rakyat mengambil keputusan kan kalian bingung. Gimana keputusan diserahkan kepada kalian nggak mau ambil keputusan. Jadi pilihannya mana? Kalau keputusan rakyat yang memutuskan, ya caranya ya Nepal itu kan. Ya, dinepalkan kadang kita. Rakyat itu nggak punya cara lain karena tidak punya instrumen hukum, tidak punya kewenangan hukum kecuali marah. Nah, kalau begitu marah kemudian kalian nyari dalangnya siapa? Ini kan nggak fair. Tapi Bang, kalau terkait dengan ijazah Gibran ini kan kita juga tahu mayoritas fraksi kan justru ini ada dalam koalisi kekuasaan yang sama dengan Gibran, katakanlah Prabowo Gibran begitu. Ini kan harus jadi dua hal yang berbeda. Bahwa partai ketua umumnya mendukung pemerintahan, oke. Tapi kan fungsi DPR pengawasan, mengawasi agar pemerintahan berjalan baik. Kemudian berjalan baik kan mereka juga baik untuk mereka, baik juga untuk rakyat. Jadi kalau mereka mengabaikan tugasnya, ini kan bagi-bagi tugas nih. Bagi-bagi tugas. Jadi kalau ini kan koalisi itu kan untuk politik kebaikan, kerjasama untuk kebaikan. Kalau untuk menutupi kejahatan namanya konspirasi. Gitu. Ya, iya beda cerita. Betul. Beda. Kalau koalisi itu untuk pemerintahan yang baik. Kalau konspirasi, kalau yang untuk kejahatan ya udah lain lagi. Nah, ini kan saya percaya teman-teman di DPR ini masih oke. Kalau kita lihat kemarin reaksi terhadap situasi keamanan publik kan mereka ini sama, bahwa pada akhirnya mereka harus mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat. Nah sekarang rakyat itu sudah bersuara, suaranya itu kan diwakili oleh media sosial, diwakili oleh berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman di pers. Nah ini ada situasi seperti ini tuh, jangan dibiarkan rakyat mengambil keputusan sendiri. Kalau keputusan rakyat itu nggak bagus, karena horor. Di seluruh dunia kalau keputusan rakyat itu horor. Nah itu sebabnya ada negara, ada aparat hukum, ada DPR kan untuk menghindari itu. Nah ini bukan yang aneh, karena untuk soal lain kan nggak ada masalah juga. Dan ini karena hanya untuk meluruskan berita. Cukup interpelasi. Menurut saya nggak usah melangkah ke yang lain-lain. Ditanya benar, begitu ini ternyata palsu, tinggal ditanya kepada yang bersangkutan. Pak Wapres ini temuan dari teman-teman di luar ini palsu, benar nggak palsu? Kan kita tidak boleh menuduh juga, meskipun sudah ada bukti-bukti, harus ada pengakuan verifikasi. Nah setelah betul dia mengakui palsu, terus bagaimana Pak Wapres setelah dinyatakan palsu, masyarakat tidak suka dengan pimpinan ijazah palsu.
Ya. Itu aja. Oke, Bang. Yang menarik juga, Bang, di postingan Abang di platform X itu ada komentar juga dari netizen. Ya, ini DPR-nya pada bisu dan tuli semua katanya. Kalau nggak bergerak mungkin banyak juga yang ijazahnya aspal itu di kalangan DPR. Ada komentar begitu. Nah, kira-kira bagaimana Abang menanggapi? Apakah setuju ketika netizen mengatakan DPR sekarang ini ya bukan wakil rakyat tapi wakil rezim? Meskipun tadi Abang sudah sampaikan ini dua hal yang berbeda. Nah, ini memang prosesnya memang brengsek ya pemilu kita. Tetapi ketika kita sudah duduk di situ, kita harus komit bahwa ini apapun cara kita masuk ke situ, kita mau wakil rakyat. Jadi lakukanlah, mungkin mekanismenya buruk masuk ke situ, dia nyuap, beli suara dan lain-lain. Itu nggak ada masalah juga buat rakyat, nggak ada masalah. Kayak contoh ini Gibran ini nggak ada masalah juga buat rakyat. Ketika dia lolos lewat keseludupan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika hasilnya buruk, kemudian mulai ada protes itu kan. Jadi kadang-kadang bangsa kita ini tidak mempersoalkan caranya. Yang penting setelah posisi di situ bermanfaat atau enggak. Iya, iya. Oke. Dan karena masalah juga misalnya dia kemudian mundur. Nah, karena ini kan posisi Gibran ini menjadi simbol untuk bangsa ini, ya salah. Simbol kebohongan, simbol ketidakmampuan. Apakah bangsa ini dengan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mampu? Kasihan kan masyarakatnya, terutama masyarakat bisnisnya. Kalau orang luar mau berbisnis ini tidak percaya karena situasinya seperti ini kan. Jadi kalau membiarkan ini berlarut-larut, jadi korbannya bukan hanya orang-orang yang mencari keadilan, tapi orang-orang yang tidak mencari keadilan, yang tidak tahu apa-apa juga dapat kena korban karena situasinya kemudian memburuk. Dapat dia nggak tahu kenapa ekonomi kita nggak jalan. Dia tahunya kenapa uang nggak ada di pasar, nggak ada di luar, kenapa cari pekerjaan susah. Mereka nggak tahu bahwa tidak ada trust karena pemerintahan kita. Salah satu simbol distrust ini kan ya wakil presidennya itu. Pertama karena cara masuknya lewat pemerkosaan konstitusi. Jadi saya bilang kan ini kan hasil perkosaan konstitusi menghasilkan nakaran konstitusi. Jadi kita konstitusi. Nah, yang sialnya saya bilang ini masalah kita ini yang dikutuk malah anak haramnya, bukan si pemerkosanya. Yang harusnya kan yang dirajam itu yang memperkosanya. Iya betul. Korban ini ya. Anak haramnya masukin ke panti asuhan. Ya. Baiklah Bang, katakanlah usulan Abang ini didengar oleh kawan-kawan di DPR. Tapi misalkan ternyata tetap juga interpelasi pun tidak dijalankan atau katakanlah gagal dijalankan. Apakah ini artinya bahwa mereka betul-betul sudah mengakui bahwa posisi mereka ya cuma figuran aja dalam drama politik istana begitu, Bang? Nah, ini peringatan juga buat aparat penegak hukum kita. Ini kan situasi selalu kita sudah mengingatkan kalau rakyat marah itu huru-hara horor. Ya. Jadi kalau terjadi kemarahan ini, jangan kalian nyari-nyari siapa dalangnya, siapa yang membiayai. Ya mereka ini yang menjadi provokasi kemarahan rakyat. Yang harus ditangkap itu mereka ini. Kita kan sudah mengingatkan. Ini ada cara elegan untuk menyelesaikan kegelisahan masyarakat itu. DPR tinggal memanggil aja orang-orang yang terkait, ditanya setelah data-data kumpul, ditanya kepada pemerintah, benar nggak ini? Cuma itu aja. Dan itu tidak perlu keberanian yang luar biasa. Ini kan sekedar karena yang ditanya-tanya ini kan tidak langsung kepada wakil presidennya. Yang ditanya kan Rosyurio, Tifa, Sianipar, kemudian ada dari perwakilan dari kedutaan yang di Australia, kedutaan di Singapura, kemudian Departemen Pendidikan di kita. Cuma itu aja yang ditanya. Tapi kan Bang, bagaimanapun ini gaungnya tentu akan menggetarkan jagat dunia maya Indonesia khususnya, dengan tentu kita tahu juga, anggaplah katakanlah geng Solo gitu yang tidak berhenti untuk terus memberikan alibi-alibi atau pembelaan terhadap ijazah Jokowi, begitu juga terhadap Gibran gitu. Jadi kalau ini naik, ini pasti gaduh riuh, mungkin ya geng Solo nggak akan diem. Menurut saya sih nggak begitu juga lah. Ini kan hanya orang bertanya, ini isu-isu yang di luar itu benar atau tidak.
apa yang kalian temukan kepada profesional. Saya kan ditanya apa yang saja yang kalian temukan, kemudian dikonfirmasi ke KPU, dikonfirmasi ke Diknas, dikonfirmasi ke tempat-tempat sekolah di luar. Kira itu aja apa yang jadi masalah. Dulu saya menghadapi impeachment loh, zaman Gus Dur. Ya. Kita baik-baik aja tuh, nggak ada orang maki-maki. Ya udah, DPR punya kewenangan mengimpeach, ya sudah. Nah, jadi kesimpulan kita waktu itu. Nah ini kalau kita berpolitik, ini risiko politik itu kalau tidak dapat pujian ya dapat makian. Kalau tidak disanjung ya diimpeach. Kalau tidak menang ya kalah. Resiko. Saya keluar dari arena. Udah, dan kita kan happy lagi di luar. Gus Dur juga setelah diimpeach, tidak jadi presiden kan tetap jagoan dia. Gak ada masalah juga. Nah ini kan di kita ini kan orang ingin masuk ke dunia politik, ingin yang baiknya saja, ini yang bagusnya saja. Ketika ada dampak politiknya menghindar, kemudian melakukan manipulasi, melakukan intimidasi. Ini kan nggak fair. Kalau masuk dunia politik ya keras seperti ini, ya memang perlu di seluruh dunia juga begini. Kalau tidak mau teraniaya secara politik ya jangan masuk ke dunia politik. Nah, ada yang menarik, ya Bang, ada yang menarik pendapat beberapa pakar lah, katakanlah begitu. Wah, sebetulnya soal bahkan sampai soal menurunkan wapres pun itu hal yang sangat mudah gitu. Apalagi tadi kita tahu ada koalisi yang sangat besar, nyaris 100% koalisi penguasa hari ini. Cuman yang belum selesai itu siapa penggantinya? Katanya begitu, drama-drama di belakang layar itu. Kalau itu sudah selesai, ini masuk ini barang, katanya begitu Bang. Gimana pendapat Abang? Nah, menurut saya kan kita tujuannya. Kita ini sering kali kan melupakan tujuannya. Tujuannya hanya mencari kebenaran. Mencari kebenaran soal ijazah. Kemudian selesai itu. Ya urusan nanti setelah selesai ini, itu kan ada mekanismenya sendiri untuk mencari penggantinya. Dan nggak ada penggantinya juga nggak masalah. Kita beberapa kali udah punya wakil presiden. Nah jadi kalau pagi-pagi sudah masuk ke situ, nah kita tidak akan pernah bersatu. Kayak contoh saya, Korea itu kan berkali-kali menjatuhkan presiden. Betul. Perhatikan. Jadi gerakan di Korea itu mengimpeach presiden, menjatuhkan presiden itu kalau presiden melakukan tidak pidana. Jadi setelah dilengsarkan, pidananya jalan, kemudian dihukum. Jadi tujuannya bukan menjatuhkan, tetapi menghukum orang yang bersalah. Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi kan kayak di Korea itu ketika mau mengimpeach presiden kan mereka nggak bingung mencari penggantinya. Jadi yang penting hukum ditegakkan dulu. Impeach presiden diadili, penjara. Begitu dulu nggak pasti diadili. Nah di kita kan kita punya dua pengalaman. Soekarno dijatuhkan tidak diadili, tidak jelas kesalahannya. Gus Dur dijatuhkan tidak dilanjutkan apa yang dilakukan kesalahannya, apa tidak ada tindakan pidananya, tidak ada pengadilannya. Soeharto dulu waktu itu kita mencoba menegakkan masuk ke pengadilan, tapi kan kemudian ada hambatan di beliaunya sendiri almarhum Soeharto dengan tidak bisa menghadiri pengadilan. Nah menurut saya ini harus dibiasakan kalau memang pemimpin itu melakukan tindak pidana, jangan diambil difonis politiknya saja, setelah turun kemudian pidananya dilupakan. Karena intinya kan pidana. Ya. Begitu Mas Ebul. Kemudian katakanlah kita tahu semua bahwa Abang ini dikenal juga lah sebagai pengkritik moral kekuasaan gitu Bang. Saya masih penasaran tadi, kalau ini ternyata mudah, Abang bilang mudah ini ya, ini cuma nanya-nanya aja, nanya-nanya, tapi ternyata juga tidak dilakukan gitu. Apa masa depan parlemen kita ini dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita itu akan seperti apa gitu? Apakah tadi yang Abang bilang ini akan dinepalkan ataukah ada kemungkinan lain Bang? Saya lihat sih begini, bukannya tidak berani ya. Mereka kan langsung pikirannya begitu menyentuh wakil presiden itu langsung impeachment. Impeachment itu berat, berliku-liku. Padahal ini kan tujuannya nggak ke situ. Kita mencari kebenaran dulu. Setelah ditemukan ketidakbenaran, kemudian ada kan tindak lanjut politiknya seperti apa. Kan bertahap itu. Interpelasi itu mudah Bang ya. Interpelasi itu kalau nggak salah berapa? 25
25 anggota dengan 3 fraksi, 3 partai, Hmm. kemudian ditanyakan, disetujui oleh forum, kemudian jadi panitia, kemudian manggil-manggil orang, terus kita bertanya gitu aja. Hmm. Jadi dasarnya itu jangan gegemong saja. Kita kan ingin menekan kebenaran. Tegakkan Hmm. dulu kebenaran itu. Hmm. Setelah ditemukan ketidakbenaran, kemudian kan ada proses lagi nih, bagaimana temuan kita ini tidak benar, tidak lanjutnya apa? Apa mau bikin angket, apa dibikin apa, kan itu nanti proses politik. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung membatasi, wah ini dari jasa ini bisa melakukan impeach, yang nggak begitu juga cara model bernegara kan. Hmm. Hmm. Sehingga dengan demikian perlu, kalau kita tujuannya langsung yang besar, perlu energi yang besar juga, ini kan nggak usah. Hmm. Oke. Tinggal ditanya aja. Kalau tanya hasilnya itu kan kemudian diumumkan kepada masyarakat, kepada publik, kepada DPR, Iya, iya. seluruh paripurna, kepada rakyat Indonesia, ini loh kita menemukan ini. Jadi bagaimana kepada serangan kepada rakyat, kita mau tetap begini, kita menerima orang dengan ijazah palsu. Kalau rakyat menerima tidak ada masalah juga. Ya. Jadi abang masih percaya ya dengan anggota dewan hari ini dan itu bisa dilakukan begitu? Saya melihat setelah peristiwa aksi Agustus itu, saya melihat ada perubahan mental di teman-teman di DPR itu. Dan ini kan juga untuk ngetes nih, PDIP itu karena katanya ingin menegakkan kebenaran, dia serius Pak enggak? Ini kan tanggung jawab mereka juga ini, karena ini awalnya kan kader PDIP. Hmm. Nah, tinggal kita mendukung yang lain kayak PKS ya, soal partai pada kebenaran, tinggal masuk itu gampang. Nasdem komitmen soal itu juga. Jadi jangan karena kita banyak dosa kemudian kita tidak berani menegakkan moral, nggak begitu juga loh. Kita tahu memang banyak persoalan juga di DPR. Jadi jangan kayak dulu ada cerita di Nabi Isa ya, itu yang membunuh Maryam, Magdalena itu kan ditanya, siapa kalian yang tidak berdosa silakan lempar batu duluan. Kemudian kan nggak ada yang mau. Nah ini kan ini bukan soal itu, bukan soal sekedar orang, tapi ini soal penegakan hukum, harkat bangsa, akar martabat bangsa. Karena kalau DPR tidak melakukan itu, ya harkatnya, martabatnya sama rendahnya. Dan saya yakin akan banyak yang mau begitu ada yang memulai ini kan. Biasanya kan di kita ini kalau belum ada yang memulai semua menunggu. Jadi tidak ada yang memulai, dan saya berharap sih dari PKS dan PDIP dan Nasdem dan PKB itu memulai itu. Saya yakin dalam waktu seminggu udah terkumpul itu. Karena ini kan untuk meredam persoalan kegelisahan di masyarakat. Ya, apa mereka tega kita terus gelisah soal kepemimpinan nasionalnya. Dan ini juga sebetulnya yang kita lupa ini kan soal Mahkamah Konstitusi. Saya ada juga nyentil 2-3 kali di posting, saya bilang ini gimana perasaan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melihat situasi kayak ini. Setelah mereka memaksakan diri meloloskan Gibran, kemudian ternyata persyaratannya juga nggak komplit, terus menjadi masalah, kapasitasnya juga kurang. Apakah mereka masih punya moral? Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu. Menurut saya melihat situasi ini ya belum terlambat kalau mereka semua mundur karena mereka merasa malu meloloskan itu kan. Dan ini mula-mulanya kan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Memang ada katanya kan tidak semua setuju. Lah menurut saya ini kan kalau di antara mereka yang tidak setuju itu mundur, gak bakal lolos ini. Tapi mereka kan lebih memilih institusinya kehilangan integritas dibandingkan dia kehilangan pekerjaan. Padahal menurut saya mungkin sebelum ini mereka orang hidup susah kayak Salisa dan kawan-kawan, mungkin sebelum ke Mahkamah Konstitusi itu hidup susah, tapi setelah jadi Mahkamah Konstitusi mungkin susah, tapi kan tidak sesusah sebelum jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi apa sulitnya dia mundur untuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Nah dari situasi ini kan kemudian kita tahu kerusakan di Republik ini soal hukum itu mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai Pengadilan Negeri, mulai dari lembaga presiden sampai lembaga legislatif. Nah situasi ini sebetulnya cara mudah meningkatkan harkat martabat ini ada
eh, elemen yang bisa mengobati semua masalah, yaitu dengan soal ijazah Gibran ini. Hmm. Dengan mencari kebenaran soal itu, harkat pemerintahan juga naik, hukum juga bisa dipercaya, moral bangsa juga bisa bangkit. Oke. Kita kirimkan nanti video ini ke kawan-kawan di PDIP. Mudah-mudahan tergerak untuk mengambil inisiasi, Bang. Tapi saya menilik dulu sedikit ke belakang, Bang. Terkait ijazah Jokowi, terkait ijazah Gibran, ini dari legislatif ini nyaris tidak terdengar gitu. Padahal di luaran kan ya tadi kita lihat selain 3 serangkai tadi Roy Suryo, Sianipar dan Dr. Tifa ini, termasuk ada juga Pak Rizal Fadila, ini kan didukung sangat banyak dari elemen masyarakat. Kok gak berespon gitu, Bang? Kira-kira ada apa itu gitu? Ya mereka akan membayangkan kekuatan Joko Widodo dan yang 10 tahun berkuasa itu. Dia mungkin melihat jaringannya di kepolisian masih kuat, di tentara masih kuat. Bahkan jangankan DPR, presiden aja kan masih ketar-ketir menghadapi orang Solo ini kan. Nah, tapi kan begini prinsipnya kan kita ini yang soal kecil, ini soal mencari kebenaran. Kita bukan mau melawan kekuatan besar, tapi mencari kebenaran kecil. Jadi kalau mencari kebenaran kecil aja nggak berani, terus bagaimana memegangkan kebenaran yang besar? Dan ini persoalannya bukan sekedar politik, ini kan soal ekonomi, soal moral bangsa. Jadi selama ini persoalan ini tidak kita tuntaskan, jadi kepercayaan, jangankan kepercayaan luar negeri, kepercayaan masyarakat di dalam negeri aja nggak ada kalau dibiarkan. Kayak contoh sekarang, banyak orang punya uang, tapi mau diinvestasikan di sektor mana? Hukumnya jelas apa enggak? Nanti kita investasi sudah melakukan pembebasan, kemudian hukumnya dimanipulasi, mereka yang sudah diinvestasikan hilang. Ini kan kejadian sekarang ini kan itu yang di Republik ini, karena hukum tidak jelas. Ketika untuk menegakkan hukum, cara paling murah itu adalah mencari kebenaran di tingkat atas. Jadi cara menegakkan hukum itu kan memang seperti menegakkan benang basah. Maksudnya bukan susah. Menegakkan benang basah ini kan harus diambil, harus dari atas nih, begini kan baru bisa tegak. Dari atas dulu bisa tegak. Gampang itu. Oke. Contoh kan kita sudah ada contohnya dulu ketika KPK bisa memenjarakan besan presiden aja, kemudian KPK berwibawa, hukum takuti. Itu baru besan presiden, belum presidennya. Apalagi kalau kayak Korea itu bekas presiden di penjara, bekas presiden di penjara. Selesai soal urusan hukum. Oke. Nah jadi kan kita tes dulu nih soal wakil presidennya yang kebetulan sedang ini. Karena kalau kita biarkan ini stadium 3, stadium 4, stadium 5, begitu stadium 5 mau operasi, sudah kanker sudah menjalar, udah tinggal matinya aja. Nah ini yang kita cegah ini kan, jadi coba kita ubah sikap bangsa ini untuk tidak lagi hobi menunda persoalan. Jadi begitu ada persoalan, masih kecil, selesaikan. Gitu Pak Saiful. Siap. Jadi untuk interpelasi ini nggak perlu berani-berani amat, saya orang mau tanda tangan, habis itu kan menggelinding dengan sendirinya. Apalagi publik sudah sangat mendukung soal ini. Iya. Ingin tahu juga, bukan hanya sekali mendukung, ingin tahu benar apa enggak. Baik Bang. Ada perspektif baru dari Bang Adi, sahabat Ermol ya. Jadi menegakkan benang basah itu tidak sulit, mudah sekali ya. Tinggal tahu tekniknya aja. Itu ditegakkan ya dari atas, dimulai dari atas. Ini persoalan hukum nih kalau dimulai dari atas, insya Allah ke bawahnya akan lebih mudah. Termasuk kebiasaan-kebiasaan tadi prokrastinasi ya, kalau di istilah psikologinya, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Ini repot ke ujungnya kalau terus dibudayakan. Kira-kira Bang Adi, sebagai diskusi singkat kita siang hari ini, ada yang belum tersampaikan atau mungkin simpulannya, dorongan untuk kawan-kawan DPR? Menurut saya DPR nggak usah didorong, sudah paham ini. Kalau gitu, oke. Ini pakai interpelasi udah tahu dia. Jadi tinggal di teman-teman dari tata negara aja yang ngasih penjelasan lebih kepada masyarakat, betapa mudahnya menyelesaikan persoalan ini.
Oke. kalau kita mau. Gitu. Seperti mudahnya menegakkan benang basah, Bang ya, dengan cara dari atas. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Adi atas waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita diberi kesempatan lagi. Bang Adi, kawan-kawan barusan bilang tadi ya di diskusi kita, jangan buang waktu untuk hal-hal bodoh. Tapi kalau kebodohan justru dipelihara oleh orang-orang pintar yang takut kehilangan kursi, maka bangsa ini bukan sedang berjalan ke depan, tapi sedang berputar di tempat yang sama. Dan bagaimana menurut sahabat Ermol, apakah DPR ini bisa dikatakan bisu atau pura-pura bisu, pura-pura tuli demi jabatan? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe channel ini agar kita bisa diskusi terus bersama Bang Adi Masardi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.